prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita tidak ada usaha kaitannya dengan pekerjaan. Tetap kita ada sekolah, kemudian rajin belajar, kemudian ikhtiar pun. Akan tetapi nanti pada akhirnya kita tetap serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak sekalian, apa yang harus kita lakukan supaya kita termasuk orang yang mengimani qada dan qadar? Apakah kita harus berusaha saja tanpa berdoa, atau berdoa tanpa berusaha, atau dua-duanya? Silakan Pak, silakan Ahmad Mazhuri, kita minta menjawab. Ini Pak Guru. Ulang soalnya Pak Guru. Apakah kita harus Kurang berusaha jelas. tanpa berdoa, Saya, berdoa Pak tanpa Guru. berusaha, atau kita harus berdoa dan berusaha supaya kita termasuk orang yang beriman kepada qada dan qadar? Semuanya Pak Guru harus kita lakukan itu. Berdoa dan berusaha. Berdoa dan berusaha. Baik, terima kasih Nanda Mas Budi. Berusaha dan Oke. berdoa. Jadi betul apa yang dikatakan oleh teman kalian tadi, bahwa untuk mengimani konsep utama dalam qada dan qadar ini adalah bagaimana kita bersikap, kemudian nanti bagaimana kita menyikapi dengan hati. Bagaimana kita bersikap artinya seharusnya kita berbuat di atas dunia ini, apakah cukup hanya dengan berusaha tanpa berdoa, atau berdoa tanpa berusaha, atau harus berusaha tanpa berdoa. Maka aktivitas itu dua-duanya harus kita lakukan. Kemudian setelah terjadi takdir anak-anak, maka kita serahkan sepenuhnya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ada orang yang rajin sekolah bahkan S1 pun bisa saja nanti pekerjaannya adalah seperti yang kita lihat di gambar tadi. Baik anak-anak sekalian, sebentar saja saya butuh 2 atau 3 menit untuk saya perlihatkan sebentar beberapa slide saya. Coba diperhatikan sebentar. Kenapa banyak suaranya? Ibu Nurul suaranya. Saya sudah siapkan, tunggu sebentar. Bu Nurul di unmute. Ada yang bersuara di rumah saya, Pak. Untuk sebentar saja. Oke. Sumber elektrik Bu Nurul. Tolong diam dulu anak-anak, sebentar saja untuk waktunya. Oke, PPT-nya nggak bisa kebuka. Jadi kesimpulan penjelasan singkat yang ingin Pak Guru jelaskan, bahwa qada itu konsep umumnya adalah ketentuan di zaman azali dulu. Kemudian qadar itu adalah eksekusinya, eksekusi. Misalkan hari ini kita ternyata dapat PPG dan lulus UP 1 kali. Hari ini pengumuman ternyata lulus. Maka itu adalah eksekusinya atau qadar dari Allah Subhanahu wa taala, ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik anak-anak sekalian, sekarang kita akan bagi kelompok. Ada tugas dari Bapak Guru, saya hitung sampai 4, 1 2 3 4 sampai selesai kita bagi menjadi 4. 1. Ini Siti Maryam 1, Junaidi 2, ingat-ingat nomornya, Agus Salim 3, Marni 4, Rosmiati 1, Nawir Sazali 2, Layandiantoro 3, dan seterusnya. 1 2 3 4 1 2 3 4. Oke, sudah ditunjuk semuanya. Silahkan yang tadi dapat 1, mana angkat tangan? Silahkan berkumpul di pojok kanan sebelah timur, yang dapat 2 sebelah barat, yang dapat 3 di tengah, yang dapat 4 di depan Pak Guru. Oke. Nah, tugas anak-anak sekalian, Pak Guru kasih waktu 20 menit untuk mendiskusikan terkait dengan konsep qada, atau yang bisa kita sebut qada gitu ya, sama qadar. Kemudian nanti proyeknya adalah, hasilnya adalah Pak Guru minta ada mind map seperti yang biasa kita buat ya, peta konsep yang biasa kita buat. Kemudian nanti saya minta 1 untuk mempresentasikan di depan, di dekat Pak Guru, karena kalian sudah besar, sudah kelas 9, maka saya yakin kalian sudah mahir dalam hal ini. Nah, silahkan dibagi, silahkan mulai diskusi 20 menit. Baik, kemudian sudah berlalu 20 menit, kita
Anak-anak sekalian, kita akan dengarkan satu persatu untuk mempresentasikan. Semisal cukup 1-2 kelompok, maka akan kita lanjutkan pada minggu depan. Nah, baik, Bapak, anak-anak sekalian yang saya cintai, saya banggakan. Sebelum kita tutup pelajaran kita pada hari ini, saya ingin menyimpulkan ya. Atau sebelumnya ada anak-anak sekalian yang menyimpulkan, saya minta yang dari tadi diam. Layan, silahkan. Beberapa kesimpulan, 1 atau 2 dari apa yang kita sampaikan tadi. Terima kasih Bapak Guru. Kesimpulan yang kami dapatkan dari kelompok 3, yang pertama adalah mengenai kodok kadar Bapak Guru. Kodok dulu. Kodok itu adalah ketentuan Allah di zaman azali yang tidak bisa dirubah. Kemudian yang kedua Bapak Guru yaitu qadar. Sesuai dengan penjelasan Bapak Guru tadi bahwa qadar itu adalah merupakan apa tadi ya? Ketentuan Allah yang bisa diubah. Oh, ngawak sida. Iya, wah. Oke, pintar. Gini, terima kasih Ananda, terima kasih. Jadi betul apa yang disampaikan tadi. Dan Pak Guru tambahkan, jadi ketentuan Allah itu ada 2, ada yang bisa dirubah dan ada yang tidak bisa dirubah. Tidak bisa Allah. Ya, ada yang bisa diubah, ada yang tidak bisa diubah. Misalkan, dan ini juga didukung oleh sabda Rasulullah SAW, la yaruddul qada'u illa du'a. Tidak ada yang mampu merubah ketentuan Allah Subhanahu wa taala kecuali doa. Berarti ada yang mampu mengubahnya. Di samping nanti ada juga dalil yang mengatakan tidak ada yang mampu merubah takdir seperti kematian, kemudian perkara jodoh, dan ada beberapa yang lain. Nah, intinya adalah yang ingin Pak Guru sampaikan di kesimpulan ini ada kodok atau ketentuan gitu ya, ketentuan yang bisa dirubah dan tidak bisa dirubah. Baik, sebagai refleksi pada hari ini, masih segar. Kalau ngantuk sebentar kita lanjutkan ice breaking yang tadi. Masih ngantuk kayak ini. Angka 6, coba angka 6 pakai kepala dulu anak-anak. Angka 6 semua, angka 6 namanya besar. Oke, ngantuk nih. Angka 7 besar nih. Nah, kalau bisa nyenggol kiri kanan. Oke, angka 8. Angka 8. Mantap, makasih. Rebat. Oke. Sudah ngerekam. Sudah ya, segar ya. Refleksi dulu ini sebelum kita tutup anak-anak sekalian. Jadi bagaimana seharusnya sikap kita? Bagaimana seharusnya sikap kita terhadap qada qadar ini? Artinya sudah betul tak pemahaman kita hari ini tentang qada dan qadar itu? Jangan sampai nanti kita keluar kelas kita belum paham betul tentang konsep qada qadar ini. Bagaimana kita nanti praktiknya, kontekstualnya, bagaimana kita memahami kemudian kita terangkan, lalu bagaimana kita memandang qada dan qadar itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, coba kita minta satu saja sebagai refleksi untuk kita sama-sama pelajari, kita sama-sama pahami dari Pak Agus, dari Agus, silakan. Sikap kita, bagaimana pengamalan kita setelah kita belajar hari ini menghadapi kehidupan. kurang jelas suaranya. Baik, terima kasih. Sudah sangat baik apa yang disampaikan. Betul kata kata Agus tadi bahwa jadi kita harus berusaha dan berdoa, itu intinya. Terus berusaha, kemudian terus berdoa, baru kemudian kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai refleksi. Kemudian sekalian saya tanya pendapatnya, apakah ini kita tanya satu siswa kita nih, Iwan, apakah senang belajar seperti ini atau mau belajar seperti apa? Pak Iwan. Tenang Pak Guru. Baik. Pak Guru Kurang lucu ya. Nah, selanjutnya sebagai kesimpulan, penutup maksud saya, dari Bapak Guru, bahwa Allah Subhanahu wa taala Rasulullah SAW bahwasanya ya la yaruddul qadar illa du'a. Tidak ada yang mampu merubah ketentuan kecuali doa. Maka anak-anak kalian terus berdoa
teruslah berdoa lalu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu saja yang perlu disampaikan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya ya berisik kalau udah dengar. Ya, streaming ke Ibu Nurul, suaranya dia mantul. Ya, Bu Nurul. Dia double, dia pakai HP sama laptop itu. Baik.